belajar tentang koordinat polar dan koordinat kartesius. Bagaimana cara mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar, dari koordinat polar ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini materinya akan keluar juga di PAS atau penilaian akhir semester genap tahun ini gitu. Nah, langsung saja kita mulai. Ada 2 soal di sini sebelum kalian memahami dan mencoba untuk mengerjakan soal ini, perlu diingat-ingat dulu bagaimana bentuk koordinat polar dan koordinat kartesius. Nah, dalam koordinat polar itu nanti dinyatakan titiknya itu adalah R, apa, di mana R-nya ini adalah jari-jari kan seperti itu. Kemudian alfanya adalah sudut. Oke, jadi ini yang perlu kalian pahami. Kemudian bagaimana misalnya dari koordinat polar menuju koordinat kartesius. Nah, maka kalau koordinat kartesius itu kan X, Y. Berarti nanti kita ubah bagaimana mengubah titik R, alpha ini menjadi X, Y. Gitu. Nah, jadi hubungannya adalah sebagai berikut. Kalau misalnya kita mencari nilai X, nah X itu bisa dicari dengan R kali cos alpha gitu. Sedangkan untuk mencari nilai Y nanti didapat dengan cara R kali sin alpha. Nah, cuma itu saja untuk mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Nah, sedangkan ketika kita ingin mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar, gitu, ini kan tadi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mencari R dan mencari alpha dari X, Y yang diketahui. Nah, untuk mencari R, itu caranya adalah dengan cara akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk mencari alpha, itu sama dengan ARC tan Y per X. Nah, gitu. Artinya kebalikan nanti ya. Dari nilai tan Y per X gitu. Kita ingin mencari sudutnya nanti. Ya, kita langsung praktek saja ya. Nah, yang pertama diketahui titik A negatif 6,6 akar 3 apabila diubah ke dalam koordinat kutub kan menjadi apa? Ayo. Nah, kita tuliskan di bawah saja dulu. Saya copy coba. Nah, seperti ini. Kita coba kerjakan. Berarti di sini kan yang diketahui adalah koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius berarti ini adalah X min 6, sedangkan 6 akar 3 adalah Y. Berarti kita cari R dan kita cari alpha. Gitu. Nah, untuk mencari R berarti tadi caranya adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ya kan? Berarti akar negatif 6 kita kuadratkan ditambah 6 akar 3 kita kuadratkan. Nah, gitu. Nah, sekarang berapa hasilnya? Negatif 6 dikuadratkan berarti positif 36. Ditambah 6 dikuadratkan 36. 36 kemudian kan 36 dikalikan dengan
3 ya, sama dengan 108 ya. 108 berarti ini sama dengan akar 36 tambah 108 adalah 144. Nah, akar dari 144 adalah 12. Gitu ya. Sedangkan untuk mencari alfa sama dengan tadi ARC tan Y per X gitu. Nah, berarti kita cari dulu Y per X-nya. Y per X kan sama dengan 6 akar 3 per negatif 6. Itu kan? Sama dengan, ini bisa dicoret. Coret, bisa negatif 1, berarti menjadi negatif akar 3. Itu. Nah, berarti apa adalah ARC tan negatif akar 3. Nah, maksud dari negatif akar 3 ini adalah nilai tan yang negatif. Ayo. Pada kuadran berapa? Iya, pada kuadran 2 atau kuadran 4 gitu ya. Karena kuadran 3 kan nilai tan positif. Nah, berapa berarti yang menghasilkan sudutnya yang menghasilkan tan itu negatif akar 3? Berapa? 120 ya. 120 derajat ya. Selain itu berapa lagi? 300 derajat ya. Karena kan tan 60 derajat itu kan sama dengan akar 3 ya. Nah, kalau misalnya tan 120 itu kan sama aja dengan tan 180 kurang 60 kan, sama dengan, karena di kuadran 2 min tan 60. Nah, gitu, sama dengan min akar 3, ya kan? Benar kan? Kalau 300, tan 300 derajat sama dengan tan 360 derajat dikurang 60 derajat. Nah, sama dengan negatif juga kan, karena di kuadran 4 300 60 derajat gitu, sama dengan negatif akar 3 juga ya. Jadi bisa 2 ya. Bisa 120 derajat atau 300 derajat. Maka ini tadi dan ini. Maka koordinat kutubnya kutub adalah 12,120 derajat ya, atau bisa juga 12,300 derajat gitu ya. Ini untuk mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, sedangkan yang nomor 2 akan nomor 2 bagaimanakah cara mengerjakan ini? Koordinat kartesius
maksudnya koordinat kutub, menjadi koordinat kartesius. Berarti 10 ini merupakan R, sedangkan 315 derajat merupakan alfa. Maka kita cukup mencari nilai X berapa dan Y berapa. Maka untuk mencari nilai X itu sama dengan tadi R dikali cos alfa. Maka R-nya 10 dikali dengan cos 315 derajat. Nah, cos 315 derajat, ingat lagi. Berapa? Sama aja dengan cos 360 derajat dikurang 45 derajat. Karena di kuadran 4 nilai cos kan positif. Maka di sini menjadi tetap cos 45 derajat. Sama dengan berapa nih? Setengah akar 2. Berarti 10 dikali setengah akar 2 sama dengan, bisa dicoret ya, coret-coret sisa 5, berarti hasilnya adalah 5 akar 2 untuk nilai X. Nah, untuk nilai Y berarti R dikali sin alfa, ya kan? Berarti sama dengan 10 dikali sin 315 derajat. Sama dengan berapa? Ya, kita buat seperti tadi ya. Ingat lagi. Ini sama aja dengan sin 360 derajat dikurang 45 derajat juga, ya enggak? Terus ini menjadi, karena di kuadran 4, maka nilai sin negatif. Nah, berarti menjadi min setengah akar 2. Berarti 10 dikali min setengah akar 2. Itu sama dengan, tadi sama, bisa dicoret, coret-coret 5. Maka hasilnya adalah negatif 5 akar 2, ya. Nah, kita dapatkan di sini X-nya adalah 5 akar 2 dan Y-nya adalah negatif 5 akar 2. Maka koordinat kartesius adalah 5 akar 2, negatif 5 akar 2. Gitu, karena kan X, Y untuk koordinat kartesius. Ya, baik. Jadi itu saja dari saya. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Dan mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab soal-soal pada penilaian akhir semester genap nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.